salah satu masukan kami untuk Pak Prabowo juga jangan sampai kepemimpinan beliau itu terlihat lemah sehingga begitu mudah dapat tekanan untuk membagi-bagi jabatan. Apa mungkin misalnya Anies bisa maju dari PD Perjuangan dan Anies kemudian di PDI-kan misalnya, ya? Ini misal ya. Atau kemudian Ahok kemudian masuk di Sumut kayak Mas Jarod dulu masuk ke Sumut. Apa kemungkinan itu masih digodok di PDI Perjuangan? Masih terus digodok. Sebenarnya kita tidak harus mempersiapkan hal-hal yang istimewa karena kita berharap di bulan November itu Pak Jokowi udah tidak punya aparat yang bisa digerakkan. Jumpa lagi Sobat Forum dengan Politik Taktis. Hari ini kita menghadirkan kembali Mas Chiko Hakim yang memang sering tampil di sini. Terima kasih Mas Chiko sudah hadir. Terima kasih sudah diundang, alhamdulillah. Sekarang sebelah kanan kita ada Mas Yusak. Mas Yusak ini adalah pengamat politik CIESA ya. Citra Institute dan Dekan FISIP Universitas Pamulang. Kita hadirkan dan mungkin ini yang pertama. Selamat datang Mas Yusak. Terima kasih Bang Rio. Nah teman-teman semuanya, kita ini tanggal 25 akan melihat PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu akan melakukan rakernas di Ancol. Nah tentu agendanya agenda penting karena ditunggu-tunggu apakah nanti akan masuk menjadi partai pemerintah atau tidak. Kemudian bagaimana soal pilkada ke depan, evaluasi terhadap pemilu yang sudah berlangsung Februari kemarin, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk melihat apakah agenda PDI Perjuangan itu nanti seperti apa, maka kita mengundang Mas Chiko untuk kita dengar apa sih yang akan dibicarakan dalam Rakernas PDI Perjuangan 25 Mei yang akan datang. Mas Chiko, sebagai kader PDI Perjuangan, nah kira-kira apa sih pentingnya agenda Rakernas yang akan datang ini? Sangat penting dan sangat menarik ya apa yang akan kami bahas di dalamnya. Ini pasti ditunggu-tunggu bukan hanya oleh kader PDI Perjuangan, tapi juga oleh khalayak umum nih. Karena masa-masa pasca pemilu ini kan kita tahu yang menjadi sesuatu yang seksi yang di masyarakat ini adalah berita tentang bagaimana koalisi ke depan. Yang pasti PDI Perjuangan karena Rakernas ini adalah setelah pemilu pasti ada satu pembahasan terkait dengan evaluasi apa yang sudah terjadi kemarin. Kembali lagi. Nah, yang kedua tentu kembali kita akan menguatkan dan menegaskan program-program kerakyatan kita yang akan nanti dikerjakan oleh kader-kader kita dari tingkatan paling rendah sampai tingkatan tertinggi di partai. Nah, kemudian juga yang tentu ini yang ditunggu-tunggu baik oleh kader kita sendiri maupun oleh masyarakat umum adalah sikap politik kita ke depan. Tapi memang masih tidak kita mengatakan fokus bahwa pastinya kita akan mengeluarkan sikap politik pada Rakernas ini. Sikap politik ini kan bisa macam-macam ya kan. Bisa yang eksplisit, bisa yang implisit, dan bisa juga nanti dipertajam lagi setelah Rakernas. Tapi juga yang tidak kalah penting, tentu kita akan menghadapi pemilu kepala daerah serentak. Di bulan November ada 545 pilkada provinsi, kabupaten, kota. Nah itu juga akan menjadi pembahasan yang sangat serius. Bagaimana strategi dalam menjaring calon, ya kan? Pemenangan dan lain-lain. Dan yang menjadi menarik tentu dan bagi saya pribadi yang baru bergabung 1 tahun di PDI Perjuangan dan alhamdulillah kemarin baru keluar SK masuk ke dalam tim pemenangan pilkada serentak seluruh Indonesia sebagai di Direktorat Juru Bicara yang diketuai oleh tim ini diketuai oleh Adian Apitupulu, sekretarisnya Mas Arya Bima. Yang menjadi menarik adalah itu tadi. Ini kan berada di dalam partai pemenang, Jadi kita ini ternyata di PDI Perjuangan punya 70 incumbent.
kepala daerah. Yang hampir bisa dipastikan akan maju lagi tentu. Kan? Tapi untuk kabupaten kota saja kita bisa sendirian mencalonkan di 137 tempat. Oke. Ya, untuk 137 itu sendiri. Tanpa koalisi. Tanpa koalisi itu kita bisa. Untuk tingkat provinsi antara 11 atau 12. Nah, ini masih perhitungan. Jadi ini sangat menarik dan di situ kita akan banyak memfokuskan tentunya kader-kader kita untuk maju tetapi kita juga akan realistis dalam artian tetap mengedepankan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Tentu kita lihat surveinya, kita lihat kalau memang incumbent apakah selain survei kalau dikenal pasti dikenal tapi penting juga survei kepuasan publik selama incumbent selama dia memimpin karena juga ini menjadi banyak pelajaran yang kita bisa ambil ketika pilkada gubernur waktu itu Pak Fauzi Bowo melawan Pak Jokowi. Pak Fauzi Bowo ini elektabilitasnya selalu lebih unggul dari Pak Jokowi. Tetapi kenapa bisa kalah? Nah, kita udah mempelajarinya, ternyata bisa kalah karena tingkat kepuasan publiknya di bawah 50%. Nggak tinggi gitu. Jadi ada celah itu untuk masih mempengaruhi elektabilitas. Akhirnya begitu. Itu bisa artinya masih ada celah untuk bisa challenger ini mendobrak gitu kan gitu. Jadi itu juga harus kita pelajari ke depan dan banyak hal-hal lain yang insya Allah akan dibahas. Nah kemudian Mas Ciko, ini kan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu tentu walaupun mungkin tidak terlibat langsung hari ini dalam soal penyusunan kabinet dan sebagainya yang berkembang hari ini. Tapi kan tentu PDI Perjuangan melihat ada isu tentang penambahan jumlah menteri. Ini menurut Mas Ciko ini. Jadi menurut PDI Perjuangan. Tapi sebagai kader PDI Perjuangan. Soal penambahan jumlah menteri kalau terjadi 40. Itu apakah kemudian persoalan negeri ini menjadi lebih baik dengan 40 menteri? Itu pertanyaan. Atau mempertahankan jumlah menteri sekarang tapi meningkatkan fungsinya. Secara maksimal. Sehingga nanti pekerjaan-pekerjaan untuk mengurusi negara ini bukan berarti menambah jumlah menteri itu akan jadi lebih baik. Karena kita kan ada 34 menteri plus 6 badan setingkat menteri. Ada BIN, ada Kapolri, ada Jaksa Agung, ada Panglima BRIN, itu ada 6. Berarti kan 40 nih. Nah kalau ditambah 6 lagi, berarti kan 46. 40 menteri dan 6 setingkat menteri. Nah, menurut Mas Ciko, itu dengan 46 menteri ini apakah mungkin keuangan negara yang terbatas ini akan menjadi lebih efektif misalnya kenapa? Karena ada IKN yang harus terus berjalan karena menurut undang-undang ini. Ada makan siang gratis dan sebagainya. Nah, menurut Mas Ciko, apakah hal yang begini juga akan menjadi atau menjadi tingkat pembicaraan di Rakernas PDI Perjuangan? Ini sebenarnya sebelum masuk ke Rakernas pun sudah menjadi pembicaraan dan diskursus di internal kami. Semua kejadian-kejadian politik, peristiwa-peristiwa politik, rumor-rumor politik semua tentu dibahas di rapat-rapat kami dan kami juga membahasnya secara saintifik dalam artian untuk menyampaikan argumen siapapun itu di internal harus menyampaikan paparan gitu. Apa sih plus minusnya kalau begini. Dan memang kami sepakat bahwa ujungnya daripada semua ini adalah kita harus pertama dari semua tindakan tidak harus di politik. Itu adalah niat. Nawaitunya apa? Niatnya apa untuk menambah kursi menteri? Nah, ini pertanyaan utamanya kan di situ. Itu dulu yang harus dijawab sebenarnya. Nah, tapi sampai hari maksudnya ini niat apanya nih? Niat untuk kenapa harus menambah kursi menteri, kan? Apakah cuman untuk menambah bagi-bagi jabatan? Bagi-bagi jabatan karena baru sadar ternyata kemarin koalisinya terlalu gemuk kan gitu ya kan? Atau ada koalisi bagian dari koalisi yang bukan partai politik yang juga menitipkan kadernya kan seperti siapa Pak Jokowi gitu kita aja apa adanya kan gitu. Menitipkan orang-orang di situ kan. Jadi sehingga kursi ini harus diperbanyak. Nah, kalau sampai hari ini kan kita belum mendengar argumen apapun, tapi kalau memang dia ada argumennya, kita lebih akan percaya bahwa itu yang menjadi alasan, kan, bahwa untuk mengakomodir
koalisi yang begitu gemuk. Nah ini kemudian menurut kami menjadi masalah tentunya. Ya kan, kalau niatnya sudah nggak benar, mengakomodir, artinya juga nanti pastinya tidak akan selektif. Ya kan, siapapun yang disodorkan ya harus diterima, kan gitu ya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kami, karena untuk penambahan atau pemisahan umpamanya dari kementerian, dari dirjen-dirjennya dijadikan badannya setingkat menteri atau kementerian sendiri dan lain-lain, ini kan butuh anggaran yang tidak kecil. Ya kan, ketika juga menciptakan nomenklatur baru, ada anggaran juga yang di situ. Nah kita tahu permasalahan bangsa ini kan permasalahan nomor satunya ya itu tadi, anggaran juga. Ya kan, APBN kita mengarah ke defisit gitu sekarang. Nah hal-hal seperti ini juga harus dipikirkan. Nah kalau memang betul-betul ada tantangan dan kebutuhan di masa depan yang memang harus diselesaikan oleh kementerian baru atau badan baru ya, atau tidak cukup, let's say kalau kita bicara soal makan siang gratis, sebenarnya bisa di bawah Kementerian Sosial tapi dianggap tidak cukup gitu. Nah ini harus menjadi diskursus dulu dibawa ke publik ya kan. Karena kan kita juga tahu bahwa masyarakat kita juga bukan masyarakat yang apatis juga. Kita lihat bagaimana masyarakat, kelompok masyarakat sipil kembali bergerak, kembali bergeliat ya, apalagi melihat kejadian-kejadian yang terjadi di pemilu kemarin gitu. Nah ini juga perlu diajak berbicara bagaimana ini ke depannya baiknya begini. Atau kita bicara tentang masa depan misalnya ya, ini misalnya aja gitu. Kita perlu Kementerian Luar Angkasa, kenapa? Karena mineral di bumi kita ini udah kurang, akhirnya kita harus mengambil mineral di bulan, let's say. Ya kan, tapi kan itu bisa aja jadi perdebatan. Jadi kita jadi keperluannya harus ada dulu, kebutuhannya, alasannya harus ada dulu. Nah ini yang belum pernah dibahas, yang tiba-tiba dibahas adalah soal jumlah. Dan memang sudah disetujui akan menjadi salah satu RUU ya oleh DPR. Tapi tentunya PDI Perjuangan menyampaikan beberapa poin terkait itu, bahwa kembali lagi betul-betul harus dipikirkan ya kan. Kita harus ingat juga revisi Undang-Undang Kementerian Negara kan tidak hanya tentang jumlah ya. Makanya PDIP termasuk yang menyetujui. Tapi ke depan kita melihat belum ada urgensinya. Karena kita bandingkan di zaman era Orde Baru, paling banyak kementerian di zaman Pak Harto itu 44. Tapi pernah juga 24 sampai 25, ya kan? Sedangkan di masa itu adalah masa di mana bukan sistem pemerintahan yang kita anut, bukan otonomi daerah, sentralistik. Semuanya dikendalikan dari pusat, dieksekusi dari pusat dan top down. Artinya apa? Artinya dengan sistem yang sentralistik aja dia maksimal 44 pernah, ya kan? Sedangkan kita ini kan sudah otonomi daerah, banyak hal yang bisa dikasih kewenangannya di daerah. Anggarannya Ibu Mega itu cuma 33 loh. Iya, anggarannya juga anggaran daerah. Jadi apa? Kalau kita nggak mau membandingkan dengan luar negeri, kalau kita membandingkan luar negeri, kita bandingin tentunya dengan negara yang luasnya sama besar atau lebih besar, penduduknya lebih banyak, masalahnya juga lebih kompleks, bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri, seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat itu punya 15 menteri dan 10 badan setingkat menteri. Ya, Rusia punya 21 kementerian. India mempunyai 29. Itu kan artinya kalau kita mau bandingin yang ada dalam negeri maupun di luar negeri, sebenarnya 34 harusnya cukup. Ya kan? Dan kalau lebih, ya akan lebih mungkin artinya adalah untuk hanya bagi-bagi jabatan. Dan kita ingin mengingatkan, karena kita sebenarnya kan sayang sama siapapun pemimpin yang akan menjadi pemimpin kita, walaupun nanti kita berada di luar pemerintahan. Kita ini sebagai bangsa Indonesia harus sayang sama pemimpin kita. Kita harus rooting, istilahnya harus berharap dia sukses. Walaupun kita menjadi oposisi, kita harus berharap pemerintahan ke depan itu sukses. Nah, salah satu masukan kami untuk Pak Prabowo juga jangan sampai kepemimpinan beliau itu terlihat lemah. Sehingga begitu mudah dapat tekanan untuk membagi-bagi jabatan, bahkan menciptakan jabatan-jabatan baru untuk orang-orang yang kemarin pernah mendukung. Nah, jadi PDI Perjuangan berharap bahwa Pak Prabowo firm dalam memimpin ini. Betul. Jadi kalau tegas saja, kalau saya butuh 34, jangan kemudian ada tekanan untuk penambahan jumlah menteri, kemudian itu
diakomodir menjadi 40 menteri. Jadi 40 menteri. Karena di bawah tekanan. Nah, dan tadi kan saya bilang selain di bawah tekanan, dan kan karena dengan menambah itu kan ada kos-kos lagi ya. Dan ada lagi juga kos-kos yang tidak terduga dalam tanda kutip. Artinya apa? Kita tahu sendiri kementerian-kementerian ini kan banyak kasus-kasus korupsi. Ya kan, nanti tambah lagi kemungkinan ya kan korupsi besar-besaran di kementerian-kementerian baru. Ini yang banyak hal yang memang harus dipertimbangkan. Oke. Kita ke Mas Yusan. Mas Yusan, selaku pengamat politik dari Citra Institute dan dekan FISIP Universitas Pamulang, ini melihat peran PDIP hari ini, ya, apapun yang diputuskan dalam rakernasnya, itu ikut nggak mempengaruhi situasi politik Indonesia, ya, setelah 2024-nya Pak Jokowi, kira-kira gitu. Ini kan rakernas terakhir sebelum kongres nih, Mas Yusan. Ya, Bang Rio. Saya kira tidak ada yang paling ditunggu masyarakat dalam rakernas kecuali apakah PDIP akan beroposisi atau tidak. Ya, ini yang paling ditunggu. Itu poin pertamanya. Karena pertama PDIP sebagai pemenang pemilu pileg kan. Dan 3 kali pemenang pemilu kan. Tentu keputusan politik apapun akan ditunggu oleh masyarakat. Nah, tetapi sepertinya signal-signal untuk mengambil positioning sebagai oposisi ini memang cukup kuat dengan indikator terakhir ya tidak diundangnya Presiden Jokowi di rakernas kan. Nah, memang bagusnya kita berkepentingan agar demokrasi ke depan bisa bekerja secara sehat. Kan. Nah, tentu karena demokrasi sudah menjadi way of life, pilihan bangsa kita, ya tentu kan ini mengandekan adanya mekanisme check and balances antara parlemen dengan eksekutif. Nah, di sini diperlukan adanya partai politik yang konsisten memainkan peran oposisi. Dan PDIP, jangan lupa, PDIP pernah memiliki success story kan, karena punya karakter sebagai oposisi yang strong, yang kuat, sehingga sepanjang itu bisa diorganize dengan baik, ya tentu PDIP akan bisa menikmati berkah elektoral. Dan itu kan terbukti. Setelah puasa 10 tahun zaman PSBY, PDIP menang pemilu kan. Jadi saya kira kalaupun PDIP mengambil pilihan oposisi, saya kira tidak kalah terhormat kan. Meskipun ke depan ada peluang PDIP masuk dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran karena variabel Pak Jokowi tadi. Karena hitung-hitungannya begini Bang. PDIP harus kita akui memang selama ini menjadi partai politik terdepan yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin populis. Bayangkan Pak Jokowi diberikan karpet merah oleh PDIP, meniti karir dari wali kota Solo menjadi gubernur sampai menjadi presiden 2 kali. Di luar Pak Jokowi juga ada kader-kader populis lainnya yang dibesarkan oleh PDIP. Nah, dalam konteks ini saya kira kita mesti harus apresiasi PDIP berhasil melakukan proses kaderisasi dengan baik kan. Meskipun di ujung misalnya katakanlah terjadi dinamika politik yang berkembang dan hari ini Pak Jokowi memilih jalan politik yang lain, itu soal lain. Nah, ini mesti kita harus apresiasi karena ya kalau kita baca perintah undang-undang partai kan sebetulnya juga salah satu tugas penting partai politik kan bagaimana menjaga kontinuitas perkaderan dengan baik. Makanya dalam konteks pilkada saya kira memang sekolah partai yang didesain oleh teman-teman PDIP ini bisa menjadi tools untuk menggodok calon-calon kepala daerah supaya karena kalau kita bicara desain pilkada serentak sebetulnya kan salah satu tujuannya agar isu-isu lokal ini tidak kemudian tenggelam oleh pemilu nasional. Dan kita berharap dari arena pertempuran lokal ini nanti ke depan akan lahir calon-calon pemimpin nasional kan. Jadi inilah salah satu kenapa desain keserentakan pemilu yang kemudian direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi dan kita akan lakukan secara serentak di 2024. Kembali ke soal rakernas, saya kira memang tidak ada pilihan terbaik hari ini bagi PDIP menurut saya kecuali memang mengambil peran oposisi. Kita tidak membayangkan kalau kemudian tiba-tiba PDIP ikut bergabung kan. Jadi negara ini pada akhirnya nggak ada yang ngontrol, nanti kan bahaya juga nanti. Jadi gini Mas, PDIP ini kan menang 4 kali sebenarnya. Yang pertama tahun 99 itu 33%. Ya. Pemilu pertama
setelah reformasi. 33 itu fenomenal lah. Nah itu langsung Ibu Mega menjadi wakil presiden, kemudian menjadi presiden. Artinya kemenangannya itu pasti mereka menjadi kepala negara ya, wakil atau menjadi presiden. Kemudian kalah dengan Golkar di 2004, itu presidennya adalah SBY, tapi pemenangnya Golkar. 2009 pemenangnya Demokrat. Ya. Di dalam 2 periode yang PDIP tidak menang pemilu, itu PDIP kan nggak masuk jadi menteri. Artinya nggak jadi presiden, jadi menteri aja. Itu nggak ada itu di PDI Perjuangan. 2014 PDI Perjuangan kemudian menang pemilu. Ya, langsung kadernya menjadi presiden. Walaupun tidak serentak ya. April ke Juli. Kemudian 2019 menang lagi PDIP. Itu serentak. Kadernya jadi presiden. Nah, kemudian yang hari ini partainya menang tapi tidak menjadi presiden. Itu baru di 2024. Ya, tapi tiga kali pemenang ini mereka menguasai kalau nggak presiden dan wapres itu. Baru sekali ini menang tidak menguasai apa-apa. Nah, kalau misalnya hari ini PDI Perjuangan menyatakan bergabung misalnya dengan kabinet Prabowo, itu pertama kali juga nih PDI Perjuangan belajar menjadi menteri, tapi tidak memegang presiden. Ya, kalau yang lain kan memang tidak pernah masuk ya. Nah, kalau misalnya PDI Perjuangan beroposisi, baru sekali ini juga partai pemenang, ya partainya menang, tapi mengambil sikap oposisi. Jadi di PDIP ini kan 5 kali pemilu setelah reformasi, posisinya selalu unik gitu dibanding partai lain yang selalu jadi menteri aja misalnya, nggak pernah jadi kepala negara ya. Misalnya dulu Golkar jadi menteri terus nih. Setelah menang Pak JK jadi wapres baru dijadikan ketua umum Golkar. Ini nggak dari awal. Nah kalau kita lihat fenomenal PDIP yang hari ini, hanya PDIP lah yang mengalami peran unik di dalam setiap pemilu ini, yang beda dengan partai-partai lain. Nah kalau hari ini PDIP menang pemilu cuma jadi menteri doang misalnya, ya itu dulu mereka selalu yang nyusun menteri, itu apakah PDIP kemudian akan menjadi partai semenarik hari ini? Apakah tidak menarik, kita udah putuskan aja bahwa ini kita mengambil sikap oposisi. Karena itu tidak setiap partai bisa menjadi partai oposisi, bisa kuat menjadi partai oposisi dan kemudian menjadi oposisi yang kuat, kecuali PDIP. Nah menurut Mas Yusak gimana nih? Peran yang harus diambil PDIP sebaiknya hari ini? Ya memang ada plus minusnya ya. Atau dengan kata lain kalau kita kemas dalam satu pertanyaan, apakah ada relevansinya ketika PDIP bergabung di pemerintahan, kemudian ke depan berpotensi besar untuk menang pemilu? Tentu ada kaitannya karena kalau berada di dalam, tentu PDIP akan punya aksesibilitas yang lebih terhadap resources politik dan ekonomi. Beda kalau berada di luar. Tapi kalaupun berada di luar, sepanjang bisa diorganize dengan baik, saya kira ini juga akan menjadi modal atau sosial kapital yang penting untuk kepentingan elektoral ke depan. Karena jangan lupa, atribut yang melekat terhadap PDIP selama ini kan memang partainya wong cilik. Kan? Nah, asal teman-teman PDIP konsisten, berada di jalur pembelaannya yang kuat terhadap kepentingan mayoritas rakyat, saya kira preferensi pilihan politik masyarakat akan tetap loyal di PDIP. Meskipun di sisi lain mereka tidak mendapatkan apapun terhadap akses kekuasaan itu. Bahkan boleh kita katakan ya konsekuensinya harus puasa dulu kan. Nah, kalau masuk ke pemerintahan dengan kompensasi politik yang mungkin kurang menarik Bang Ciko, katakanlah misalnya 2 menteri, 3 menteri, ya untuk apa kalau kemudian itu juga tidak ada dampak signifikan terhadap kepentingan elektoral ke depan. Jadi dalam lanskap demokrasi memang saya kira akan lebih ideal kalau PDIP hari ini mengambil posisi berada di luar pemerintahan. Nah persoalan ke depan misalnya katakanlah karena dinamika politik yang berkembang, karena mungkin bisa jadi nanti mencairnya hubungan antara Bu Mega dan Pak Jokowi, kemudian ke depan Pak Prabowo akan
mengambil PDIP masuk ya itu soal lain kan. Tapi pilihan yang paling realistis hari ini menurut saya adalah memang harus berada di luar untuk melakukan supaya terjadi keseimbangan politik. Baik, kita ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini kan dalam konteks Pilkada November ini, kita lihat ada beberapa tempat yang PDIP kemudian bekerja sama dengan partai yang berbeda ketika soal Pilpres. Ini apakah memang ada kebijakan dari DPP untuk lebih melihat kepada figur, kepada soal elektoral daripada soal kerjasama partai politik di tingkat daerah? Artinya lebih pragmatis saja. Kayak ini menang ya kita pilih, mau dia partai apapun kita gabung. Kira-kira gimana? Karena ini gejalanya seperti itu sekarang. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur di PDI tentunya nomor satu mengutamakan ideologi. Ideologi itu tetap nomor satu. Tapi kalau kita bicara pragmatisme tentu ini juga tidak terlepas dari dinamika politik dan juga kepentingan partai itu sendiri, karena kan kita juga selain harus mempertahankan ideologi, memperjuangkan apa yang sudah menjadi dogma-dogma di internal kita, bahwa kita tadi dikatakan oleh Bang Yusak bahwa sebagai partai wong cilik itu harus tetap menjadi yang utama. Nah tentunya artinya visi misi kan itu nomor satu. Yang kedua harus menang. Kalau nggak menang nggak ada gunanya juga. Nah, gitu kan. Untuk menang artinya kita harus melihat hal-hal yang sifatnya terkait dengan kearifan lokal. Apa yang dibutuhkan di tingkat daerah itu berbeda dengan apa yang menjadi kebutuhan di tingkat pusat. Dan memang kan unik di Indonesia ini, koalisi itu ketika bicara soal koalisi nasional itu nggak berimbas langsung ke bawah. Kan. Bahkan sebelum ini beberapa kali kita juga di beberapa daerah berkoalisi dengan PKS di pilkada sebelumnya, karena artinya itu juga intinya adalah kembali yang kita kedepankan adalah ideologi kerakyatan. Yang penting itu kita punya kesamaan untuk membela wong cilik dan lain-lain. Nah kita terbuka bagi seluruh bangsa Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau mengutip kata Mas Hasto, kecuali bagi keluarga yang pernah mengkhianati partai kami kan gitu ya. Jadi tapi itu menjadi suasana batin, masih menjadi suasana batin yang sangat kuat di internal kami, dan ini menyambung juga apa yang disampaikan oleh Mas Yusak bahwa kecenderungan bahwa akar rumput ini juga menginginkan kita di tingkat nasional menjadi oposisi juga begitu kuat. Namun saya nggak mau mendahului apa yang menjadi sikap partai kami, tapi sampai hari ini itulah memang kecenderungan. Tapi kalau kita bicara di daerah, ini sangat cair sehingga kita juga bisa lihat bahwa di DKI itu ada nama Anies Baswedan muncul dari DPD dan DPC gitu kan. Jadi menarik. Itu kan dari koalisi 01 kemarin kan, di daerah-daerah juga banyak teman-teman kita dari Partai Golkar, kader-kader Partai Golkar mendaftarkan diri di tingkat DPC maupun DPD, begitu juga Gerindra gitu mendaftarkan diri sebagai calon. Kan? Jadi ini satu hal yang menarik, tapi tentunya kita terbuka bagi siapa aja yang sama-sama ingin mengedepankan ideologi kerakyatan, membangun dan khususnya juga menyejahterakan rakyat di akar rumput. Dan itu menjadi yang utama. Selama itu masuk dalam kriteria kami, itu kami terima dan akan kami godok nanti dalam ke depan. Kecuali untuk Bobi. Kira-kira begitu lah kira-kira begitu. Tapi itu menarik untuk dibahas loh ya. Ya kan, tiba-tiba Golkar sudah diskak harus dukung, tapi tiba-tiba yang bersangkutan masuk Gerindra, ini baru baca kan. Ini menarik. Nah kemudian gini, kan di Jakarta tentu menjadi target dari PDI Perjuangan. Karena gubernurnya dulu pernah dari PDI Perjuangan. Betul. Ada tadi soal isu Anies digabungkan dan Ahok, tapi kan ada aturan yang jadi gubernur tidak boleh jadi wakil gubernur di tempat yang sama. Betul. Ini nggak mungkin digabung dua. Ada wacana Ahok dikirim ke Sumut misalnya. Betul. Anies yang di sini. Apa kemungkinan kita lihat dari gerak tubuhnya Anies ada kemungkinan dia maju di DKI, walaupun ada Sudirman Said juga pengen maju sebagai wakil co-captain kemarin. Itu apa mungkin misalnya Anies bisa maju dari PDI Perjuangan dan Anies kemudian di PDI-kan misalnya Ini misal Atau kemudian Ahok kemudian masuk di Sumut kayak Mas Jarod dulu masuk ke Sumut.
Apa kemungkinan itu masih digodok di PDI Perjuangan? Masih terus digodok dan saya katakan tadi yang menarik soal DKI Jakarta ini karena banyak sekali calon-calon dari PDI Perjuangan yang kami anggap mumpuni. Ya. Kami anggap tingkat keterkenalannya begitu baik, ya kan? Dan kalau mungkin nanti ke depan di tes elektabilitas juga banyak yang akan mendapatkan skor yang cukup baik gitu karena banyak nama yang belum justru dicek. Karena kita punya calon-calon dari internal maupun sosok-sosok yang dikenal dekat dalam tanda kutip dengan PDI Perjuangan seperti Ibu Sri Mulyani misalnya kan, Jenderal Andika Perkasa misalnya. Kalau yang betul-betul Pak Basuki ya Menteri PUPR. Nah, kalau kita bicara kader murni ya kita bicara Bu Risma ya kan, kita bicara Ahok ya Pak Yasona ya semuanya level-level nasional dan otomatis kalau level nasional berarti di DKI juga dikenal. Nah, yang menarik sekarang juga ada nama yang sebenarnya seharusnya kita nggak lupa dari kemarin adalah Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD ya, yang kemarin juga alhamdulillah sepertinya ternyata terpilih nih bersama Once di dapil yang sama Jakarta Selatan. Dari 2 kursi masuk. Dua kursi, insya Allah nih ya, dalam waktu dekat akan lebih jelas lagi dan Mas Pras ini juga sangat populer di kalangan internal di akar rumput di tingkat ranting. Nah semua dari DPC dan DPD solid juga memajukan nama-nama beliau. Dan juga ada anggota-anggota DPRD kita juga cukup mumpuni dan cukup dikenal masyarakat dan memang orang-orang yang selama ini sosok-sosok yang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil itu seperti Imam Mahdiah yang dulu pernah menjadi asistennya Pak Ahok ketika menjadi gubernur, ada Tinatun ya kan. Ada Dwi Rio Sambodo, ada Kenneth. Nah, kalau kita bicara dari yang maju DPR RI juga dari DPP juga ada Charles Honoris, ya kan? Gitu. Jadi Pak Ahok tentu namanya masih ada juga di pusaran itu karena kalau kita mau jujur, survei ini kan nomor 1, nomor 2, kadang-kadang nomor 1 Anies, kadang-kadang nomor 2 Pak Ahok. Masih itu elektabilitas. Tapi kita juga akan mengukur karena di DKI ini kan bukan, dia sistemnya seperti Pilpres. Harus 50% plus 1. Nah, ini menjadi tricky ya kan. Kita melakukan survei elektabilitas, tapi kalau kita bicara 1 putaran, kemungkinan sosok yang ini cocok tapi kalau kita bicara 2 putaran belum tentu cocok karena mungkin marketnya udah selesai di situ aja, segmennya udah keambil semua di putaran pertama kan gitu. Jadi ini benar-benar harus dipikir. Ada juga Rano Karno yang memang mungkin dipersiapkan di Banten, tapi juga kalau dimasukin ke Jakarta juga karena dia dikenal, juga anak Jakarta selain juga ada sidulnya dia hanya sangat mudah lah untuk bisa mengangkat ini suara. Jadi menarik dan jadi pilkada ini kalau tadi 170 yang tidak perlu 137 kabupaten kota, 11 atau 12 provinsi yang tidak perlu koalisi. Yang incumbent dari situ ada 70. Jadi itu hampir 25% dari jumlah pilkada di Indonesia itu dikuasai oleh PDI Perjuangan. Itu targetnya akan untuk nambah atau itu harus dipertahankan? Harus itu dipertahankan dan harus nambah. Belum lagi yang ada lagi yang kira-kira hanya cukup sisa sedikit untuk menambah. Seperti di DKI, kita di DKI memang nggak bisa mencalonkan sendiri, tapi cukup 1 partai lagi aja. Gitu. Jadi sekarang gini. Yang menarik kan sebenarnya adalah yang basis-basisnya PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah nih. Betul. Bali, Jawa Tengah itu Solo Raya misalnya. Betul. Ini ada kemungkinan misalnya Kaisang maju di situ. Misalnya di Solo. Nah, strategi apa yang disiapkan oleh PDI Perjuangan untuk mempertahankan basis-basisnya agar tidak kecolongan kayak Pilpres kemarin gitu. Tapi kan kemarin ini kalau kita mau membahas soal Pilpres kemarin, tadi juga saya baru duduk sama teman-teman, kita membahas anomali yang terlalu aneh. Anomalinya terlalu gimana nggak bisa juga dijelaskan secara logis. Artinya apa? Artinya saya selalu mengatakan bahwa pemilih kita di akar rumput bukan kita mengecilkan saudara-saudara kita, tidak begitu sophisticated enough untuk bisa memilih partainya A tapi pilpresnya B. Jujur nggak? Ya betul nggak Mas Yusang? Mungkin harus dibikin studi itu. Apakah mereka segitu mapan cara berpikirnya sehingga bisa ingat dia harus pilih partainya ini, tapi kalau presidennya yang lain gitu kan enggak. Kalau kita bicara hasil suara di Jawa Tengah, hasil suara di Bali misalnya,
dengan 58%, tapi Pak Prabowo yang menang 54%, itu kan nggak masuk akal. Jadi sebenarnya apa yang harus dipersiapkan, sebenarnya kita tidak harus mempersiapkan hal-hal yang istimewa, karena kita berharap di bulan November itu Pak Jokowi udah tidak punya aparat yang bisa digerakkan. Tidak ada bansos yang bisa dibagi. Tidak ada bansos yang bisa dibagi dan lain-lain. Seharusnya kita bisa menang lah gitu ya. Tapi kalau bukan Pak Jokowi, ganti anaknya yang memakai aparat. Mungkin kalau level wakil presiden beda lah. Oh beda ya. Atau mungkin kalau kita majunya sama Gerindra beda lagi. Nah itu kan menjadi menarik ya. Politik ini kan cair ya, fluid, dan banyak juga strategi-strategi yang sebenarnya banyak, tapi tentunya saya nggak bisa sampaikan semua di sini. Oke. Mas Yusak, ini lihat apa tren ya, PDI Perjuangan ini kan paling banyak memiliki kepala daerah, di samping ada Golkar kalau nggak salah yang hampir sama banyak ya. Nah, apakah PDI Perjuangan akan mampu mempertahankan reputasi untuk menguasai kursi-kursi di pilkada di dua daerah lah, kita anggap Bali dan Jawa Tengah lah, menjadi basis atau bentengnya dari PDI Perjuangan? Iya, pertama soal peta koalisi Bang ini. Ya. Jadi memang ada kecenderungan di mana koalisi Pilpres itu tidak mesti linier dengan koalisi di pilkada, karena pilkada ini sebetulnya adalah arena pertarungan isu-isu lokal kan. Ya bisa jadi PDIP berkoalisi dengan Partai Golkar di bawah, dengan Gerindra misalnya kan. Jadi sangat cair sekali sifatnya. Nah, pilkada ini juga akan menjadi jangkar kan untuk kepentingan elektoral PDIP secara nasional ke depan. Maka mau tidak mau, ya saya kira PDIP sangat berkepentingan untuk memenangkan pilkada di banyak daerah. Nah, terhadap daerah-daerah yang selama ini dianggap masuk ke zona rawan, katakanlah misalnya Bali, kemudian Jawa Tengah dengan peta Pilpres kemarin saya kira ini akan menjadi medan pertempuran mati-matian PDIP untuk menjaga gawang, menjaga basisnya itu. Nah, tinggal bagaimana konfigurasi politik lokalnya kan. Di PDIP sendiri di Jawa Tengah ya saya kira ada beberapa nama yang cukup populer kan. Tapi memang intinya PDIP mesti harus kerja keras lagi di dua daerah tersebut, karena ini menjadi battleground yang akan menjadi kandang yang harus mati-matian dipertahankan oleh PDIP kan. Jadi memang pilkada karena kecenderungannya adalah kandidat sentral, fokus perhatian pemilih itu ada pada kandidat. Ya kalau soal partai kan saya kira hanya menjadi mesin politik yang secukupnya saja untuk selesai di syarat pencalonan, meskipun partai juga punya infrastruktur sampai tingkat akar rumput. Nah, tentu dua pertimbangan utama yang tidak mungkin diabaikan oleh partai politik pada saat mengusung pasangan calon di pilkada. Saya kira pertama memang soal popularitas kan. Bagaimana kalau nggak dikenal kan, bisa punya elektabilitas yang bagus. Dikenal saja saya kira juga nggak cukup. Harus punya akseptabilitas tinggi kan, harus disukai. Nah itu juga tidak cukup kan. Harus bagaimana mampu mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas. Nah, kelebihan PDIP adalah dengan 70 Bang Ciko ya, 70 incumbent. Ya tentu ini akan menjadi nilai plus bagi kandidat dari PDIP, karena bagaimanapun kalau kita lihat durasi kampanye yang diatur di jadwal KPU itu kan sangat pendek sekali, hanya 2 bulan, bahkan lebih pendek daripada pemilu nasional kemarin kan. Jadi sangat sulit kalau kemudian newcomer atau calon-calon penantang untuk melawan incumbent itu baru bekerja di 2 bulan terakhir itu jelang pemungutan suara selama masa kampanye. Jadi PDIP diuntungkan di sisi lain di soal bagaimana kesiapan calon-calon petahana. Tapi artinya gini, PDIP masih ada harapan untuk mempertahankan kursi-kursi kepala daerahnya, dan kemungkinan atau nambah jumlahnya, karena waktu yang mepet ini mungkin PDI Perjuangan sebagai partai besar lebih siap untuk mempersiapkan kader-kader populernya di daerah-daerah kali. Iya, dengan infrastruktur partai yang solid, saya kira potensi PDIP untuk menambah kemenangan pilkada di beberapa daerah sangat terbuka, meskipun PDIP tidak menjadi bagian dari koalisi pilpres pemerintahan ya. Tapi ini kan soal lain kan, bahwa koalisi pilpres tidak selalu linier dengan koalisi
di pilkada, tapi bahwa pilkada akan menjadi jangkar bagi kepentingan elektoral PDIP ke depan. Nah, inilah yang mesti harus dijaga oleh PDIP kan ke depan. Ya, karena gini Mas, ada kesan hari ini kan ada kekuatan yang tidak menghendaki PDIP ini kemudian berkembang lebih maju, karena persoalan 2029 itu adalah masa transisi dari generasi old ke new generation dalam politik. Jadi 2029 itu pemilu paling penting sebenarnya, karena pemilu 2029 itu kita anggap mungkin yang para senior istirahat ya, sekarang sunatullah itu kan memang hukumnya begitu. Nah kemudian 2029 itu bangkitnya anak-anak muda yang hari ini Caimin misalnya, kemudian mungkin ada Gibran, ada Mbak Puan, itu tren 2029 itu akan menjadi pemain utama dalam pilpres dan partai politik atau menguasai politik akan datang. Nah tentu persaingannya akan menjadi lebih ketat untuk bertarung daripada yang sekarang gitu, karena yang lama-lama sudah mulai habis. Nah oleh karena itu ada kesan ini PDI Perjuangan tidak boleh lebih atau tidak boleh jadi menang pemilu lah kasarnya di 2029 akan datang. Tentu kekuatan-kekuatan yang invisible hand, tangan-tangan nggak kelihatan ini nggak menginginkan PDI Perjuangannya kan kalau hari ini 16-17% itu diharapkan bahwa akan datang mungkin pernah menjadi 14% pada waktu 2004 yang lalu ya, turun 2009 itu ke 14,sekian%. Itu yang diharapkan karena itu akan menjadi pekerjaan berat bagi lawan-lawan PDI Perjuangan. Nah, kesannya untuk menekan PDI Perjuangan supaya tidak berkembang ini apa kemungkinan yang kira-kira akan dialami oleh atau akan cara bagaimana PDIP menghadapi ini kira-kira menurut Mas? Iya, kalau disebut ada invisible hand, tangan-tangan kekuasaan yang ikut bermain, bagaimana menahan supaya PDIP tidak membesar. Saya kira atmosfer itu juga bisa kita rasakan. Tapi pilkada ini juga makanya bisa menjadi arena pertempuran lanjutan ini bagi PDIP dengan Pak Jokowi terutama kan. Karena bagaimanapun sirkulasi kepemimpinan nasional ke depan kan betul kata Bang Rio, ada kecenderungan akan terjadi rotasi besar-besaran kan, di mana pemain-pemain tua, pemain-pemain lama ini akan pensiun. Tapi saya kira karena PDIP sudah punya success story melahirkan pemimpin-pemimpin populis, saya kira ke depan juga tren lahirnya pemimpin populis itu akan cenderung terbuka di PDIP dalam proses pilkada ini ya. Proses pilkada ini kan. Makanya desain keserentakan pilkada ini kan sebetulnya salah satunya supaya isu-isu lokal ini tidak tenggelam oleh isu-isu nasional kan. Dan PDIP termasuk partai yang berada di garda terdepan dalam melahirkan pemimpin-pemimpin populis. Nah, makanya pilkada menjadi ajang pembuktian ke depan apakah PDIP masih bisa berjaya atau tidak kan. Nah, tentu ini kembali pada strategi PDIP sendiri, pada siapa rekomendasi itu kemudian diberikan. Ya, karena gini, tadi Mas Yusak ngomong soal kalau PDIP mengambil peran oposisi, itu kan bisa mendapat ketika ketidakpuasan kepada pemerintahan Prabowo misalnya, ya akan datang, itu bisa mendapatkan keuntungan lah ya, efek elektoral sebagai pihak oposisi. Nah tentu ini kan dibaca juga oleh lawannya PDIP ini kalau dia posisi sendiri nih, kira-kira atau berdua dengan PKS atau PDIP sendiri memilih sikap oposisi, itu ketika terjadi ketidakpuasan, kita nggak tahu 5 tahun ini apakah berjalan mulus atau tidak. 5 tahun tidak puas itu akan melimpah persis seperti tahun 99 ketika zaman Orde Baru beralih ke reformasi, semua tumpah ke PDI Perjuangan. Ya, 33% kursinya di DPR sekitar hampir 200 kursi waktu itu, ya, dari 490-an kursi. Itu kan efek aja itu, karena satu-satunya partai yang mengambil sikap melawan Orde Baru. Nah, hal yang begini itu dialami oleh PDIP dan itu dibaca. Kalau PDIP ini ditarik ke dalam pemerintahan, maka dia akan menjadi singa yang tidak mengaum gitu. Tapi kalau dibiarkan berkeliaran di luar sendiri, nggak ada lawan dia sendirian. Nah ini berada di luar kandang itu akan bikin kesulitan gitu bagi tren untuk 2029 tadi, Mas. Itu apakah akan dibiarkan atau
atau memang PDIP mengambil sikap oposisi yang jelas itu. Ya, artinya memang tidak oposisi setengah hati, karena ada isu juga di PDIP mengambil posisi setengah hati, karena di dalam parlemennya kok nyantai, di luar ini Mas Hasto, Mas Ciko, Adian tuh ngomong terus, ya di dalam kok diem, adem. Itu gimana maksud saya? Ya oposisi saya kira bukan sekedar soal jumlah ya. Oh iya. Biarpun misalnya PKS ditarik masuk, kemudian PDIP ditinggalkan sendirian di luar, kemudian menjadi singa yang tak bertaring ya. Ya saya kira bukannya soal jumlah ya, tapi bagaimana bisa mengorganize isu-isu populis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita membayangkan di DPR terjadi perdebatan soal isu-isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kenaikan BBM. Ini kalau tidak ada partai politik yang berpihak kepada rakyat, kan ini DPR juga akan mati suri kan, cenderung menjadi stempel di pemerintah. Nah, saya kira isu-isu seperti ini yang memang harus diorganize dari sekarang. Karena kompleksitas tantangan kita ke depan kan sangat tinggi sekali kan. Dan kalau disebut negara dengan sistem presidensial itu tidak mengenal oposisi, ya memang oposisi itu melekat dan menjadi penamaan dari partai politik yang memainkan peran sebagai alat kontrol kan. Jadi mau tidak mau, meskipun dulu dalam praktek sistem parlementer kita jatuh bangun kabinet itu mengenal adanya oposisi, kemudian sistem presidensial tidak mengenal oposisi, ya saya kira itu sebuah kelaziman dalam iklim demokrasi kita. Karena kalau tidak ada oposisi, ya apa yang kita mau harapkan dari demokrasi, dan demokrasi cenderung akan mati. Nah, satu lagi saya kira memang ini soal timing juga, Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti di tengah jalan juga ada timing di mana PDIP ini akan masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Karena kan soal momentum, dan saya kira PDIP akan berhitung. Nah, faktanya hari ini memang menjadi tidak menarik kalau PDIP bergabung hari ini kan. Lebih bagus di luar dulu kan. Soal nanti di tengah jalan masuk, ya itu soal lain kan. Sama kira-kira menarik juga dong. Nah, kalau dia masuk kira-kira. Iya, ini kan soal timing kan. Karena kalau masuk sekarang, berapa banyak misalnya pendukung yang bisa jadi kecewakan terhadap sikap politik PDIP. Bahwa misalnya Gerindra kemarin mengambil keputusan masuk ke pemerintahan Pak Jokowi dan itu bisa menyelamatkan elektoral partai Gerindra. Ya tentu tadi saya sudah katakan, tentu ada kaitannya kan. Berada di dalam dengan kecenderungan naiknya elektabilitas partai. Dan kalau kita perhatikan tren, Demokrat dulu berjaya pada saat Pak SBY menjadi presiden kan. Tetapi perlu diingat juga bahwa menjadi bintang elektoral itu juga ada masanya. Kalau kita perhatikan Partai Demokrat kurang apa Pak SBY kan. Bahkan mungkin lebih fenomenal dari Pak Jokowi di zamannya waktu itu. Kan. Kemudian ketua umum partai jatuh ke tangan Mas Ahaye kan, putra dari Pak SBY. Faktanya Demokrat juga turun. Hari ini Pak Jokowi sudah menjadi bintang elektoral 2 kali pemilu, bahkan pemilu hari ini menjadi kingmaker juga kan. Tapi saya kira nanti akan ada fase di mana menjadi bintang elektoral ini juga tidak akan selamanya. Ada fase pudar perlahan kan, dan akan diganti bintang-bintang elektoral yang lainnya. Nah inilah desain pilkada serentak ke depan, bagaimana menyongsong agenda rekonsiliasi, agenda sirkulasi kepemimpinan nasional ke depan. Oke. Mas Ciko, terakhir nih Mas Ciko. Ini Rakernas ini kan terakhir sebelum Kongres tahun depan. Banyak isu di luar itu mengatakan bahwa ini tentu persiapan untuk kusak-kusuk siapa ketua umum berikutnya. Ya. Ini di luaran kita dengar. Ada faksi A, ada faksi B, saya nggak usah sebutkan namanya, ada faksi C dan sebagainya. Ya. Nah kemudian tentu kan bagi orang luar ini bingung nih, ini seperti Mas Ciko ini faksi yang mana ini? Walaupun kita nggak ini faksi PDI Perjuangan, ya kan? Tapi di dalam itu kan ada irisan-irisan karena memang sejarahnya berbeda. Karena sejarahnya PDIP itu kan fusi ya, ya dari beberapa partai, dari IPKI, dari PNI, ya kan? Dari Parkindo macam-macam. Nah tentu faksi ini kan mau tidak mau bukan karena tidak suka pada Bu Mega, karena memang kan harus juga dipersiapkan karena Bu Mega udah senior ya. Walaupun tentu peran Bu Mega untuk menentukan siapa itu sangat menentukan. Tapi kan ya orang di luar
di luar ring ini kan tentu menyiapkan diri masing-masing nih, ya nggak? Paling tidak nih siapa kira-kira ini kalau Bu Mega ini suatu saat akan berhenti, siapa orangnya, kemudian kalau ikut ini posisi seperti nyusun kabinet lah, ya kan? Nah, apakah itu akan juga menjadi pembicaraan di dalam Rakernas yang akan datang? Ya, artinya tiba-tiba ngomong saya ini terakhir, ya, karena ini saya akan persiapkan generasi muda misalnya, ya, karena pada waktu yang Rakernas dulu Ibu Mega ada kasih kode, ya kan? Nah, ini Pilpres sudah selesai, tentu kita akan menghadapi Pilpres 2029. Terus dipersiapkan dari sekarang nih, ya. Sebagai partai oposisi mesti dipersiapkan dipersiapkan dari sekarang juga. Bu Mega juga harus mempersiapkan ini berjalan mulus nih. Dan Bu Mega mengambil posisi misalnya senior atau dibikin lembaga penasihat pengambil keputusan. Ya, lu boleh ketua umum tapi ngambil keputusan tetap ketua dewan penasehat misalnya. Jadi peran Bu Mega tetap ada. Tapi menjalankan roda sehari-hari mungkin diserahkan, ya, ada nama Mas Prabowo, ada nama Mbak Puan dan sebagainya. Apakah itu juga akan mungkin menjadi pembicaraan bisik-bisik di Rakernas? Sampai hari ini itu belum menjadi hal yang betul kalau menjadi bisik-bisik kan mesti dari sekarang juga itu. Tapi dari rapat-rapat yang saya hadiri maupun yang tidak saya hadiri, dan kami juga sebetulnya karena kita di Direktorat Juru Bicara itu kan harus mendapatkan informasi dari semua rapat, ya kan? Artinya itu belum pernah kita dengar, ya. Kalau terkait soal faksi memang, nah ini menarik nih, Om Rio kan tahu sendiri kan baru setahun nih di PD Perjuangan. Dari luar kan, kalau kita di luar memang lihatnya, wah ini ada faksi ini, CD. Terkesan. Ya. Ternyata pas dari dalam, ternyata saya baru sadar, baru menyadari bahwa tidak ada faksi itu. Sesungguhnya adalah ya kelompok ini lebih sering bergaul sama itu kan biasa, ya kan? Itu namanya orang pergaulan kan memang milih-milih ya. Mana yang lebih cocok sama ini, mana itu. Tapi kalau kita bicara faksi, ini justru sesuatu yang cukup sehat bisa dipelihara di PDI Perjuangan. Artinya apa? Berbagi peran. Nah, berbagi perannya itu betul-betul yang berperan di sini nggak diganggu-gugat oleh yang berperan di sini. Ya, kalau ini kita sebut aja lah, sering disebut adalah Mas Nanan, ada Mbak Puan. Mas Nanan itu sangat nyaman dengan perannya sebagai ideolog partai, bagian dari yang mengejawantahkan semua ideologi itu dalam kegiatan-kegiatan kami dan lain-lain. Nah, Mbak Puan juga nggak mau ganggu, ya kan? Tapi Mbak Puan juga sangat luas bergaul, dan sebagai pimpinan DPR ya, sebagai lembaga tertinggi juga di negara ini, beliau juga bebas untuk melakukan manuver-manuver untuk partai kami, ya kan? Untuk kepentingan partai kami juga. Jadi intinya perannya itu menarik lah gitu ya. Sama dengan kalau di bagian juru bicara, ya kan, Bang Adian yang bagian marah-marah gitu. Saya yang bagian kelihatannya tenang, ya kan. Lebih soft, walaupun isinya sama. Jadi kita menikmati peran-peran itu kan, punya segmen-segmen tersendiri. Nah itu juga di PDI yang dibilang faksi-faksi itu justru artinya bukan faksi, tapi lebih dari kelompok-kelompok yang mempunyai segmen-segmen di elektoral yang berbeda, dan itu juga menyatukan dan menambah suara partai kan itu. Nah, ini justru itu yang nggak bikin ribut. Kalau dia sama ribut. Kalau dia ribut, karena kan lo ambil segmennya sama nih, ya kan, orang-orang yang punya cara pikir sama. Tapi kembali lagi terkait dengan apa yang menjadi ini kan memang tadi juga Mas Yusak, saya senang dengerin Mas Yusak tadi menyampaikan banyak hal yang menurut saya teorinya memang benar. Tetapi yang lupa kadang-kadang kalau kita bicara soal partai politik dan soal elektoral dan pemilih, ada karakter-karakter khusus. Dia partai politik itu punya karakter, partai politiknya punya karakter, pemilihnya pun punya karakter yang khusus. Jadi nggak bisa dianggap begitu seperti semuanya dipukul rata. Gitu. Ada beberapa partai mungkin bisa dipukul rata, tapi partai-partai khusus yang punya ideologi begitu kuat, karakter pemilihnya juga berbeda seperti PDI Perjuangan, bisa bicara Partai Keadilan Sejahtera misalnya. Ini kan hal-hal yang dua partai yang memang nggak bisa segitu gampangnya pemilihnya berpindah-pindah. Kami meyakini di PDI Perjuangan sekarang ini dengan suara 16-17% ini adalah walaupun kita menang, tapi kita menganggap sebenarnya ini udah kayaknya
agak sulit untuk turun lagi dari sini. Ya. Artinya ke depan kita harus mencari yang lebih lagi. Nah, ini menyambung juga pertanyaan dari Mas Rio. Buat kami bukan masalah siapa yang akan memimpin, tapi program-program ke depannya itu harus lebih mudah. Program-programnya itu harus menunjukkan bahwa PDI Perjuangan bukan hanya partainya orang tua, yang kami sadari bahwa ini juga termasuk yang dilihat oleh masyarakat. That is why suara kita stuck di 17% itu. Karena kita mempunyai pemilih yang memang sudah turun-menurun memilih PDI Perjuangan, tapi kita belum mampu mengambil pemilih-pemilih baru. Mengambil ceruk yang lain. Ceruk lain, pemilih baru yang mungkin tidak selalu ingin mendengarkan kampanye tentang ideologi kerakyatan dan lain-lain, tapi juga tentang kekinian dan masa depan. Apa kekinian dan masa depan? Bicara soal climate change, bicara soal pekerjaan, lapangan pekerjaan, bicara soal internet 5.0 dan lain-lain. Nah, ini yang akan menjadi titik berat kami. Tapi terkait dengan sosok siapa yang memimpin, sampai hari ini belum pernah ada pembicaraan selain dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan saya rasa untuk mengubah atau menambahkan program-program tadi untuk menarik ceruk baru, tidak perlu juga harus sosok baru yang memimpin, tetapi juga artinya di kalangan di bawah-bawah ini yang lebih diangkat lagi teman-teman dari generasi muda. Contohnya di direktorat kami ini, salah satu tugas saya adalah untuk melatih dan merekrut juru bicara partai di tingkat daerah dari mulai kabupaten kota hingga provinsi di bawah usia 35 tahun. Nah, jadi kita sudah mulai, dan karena ini adalah yang akan menjadi wajah partai. Juru bicara ini kan representasi partai di media. Nah, itu kita udah cut usianya 35 tahun ke bawah. Nah, ini harus akan kita latih ke depan dan lain-lain. Nah, terkait dengan nanti ke depannya, mungkin untuk tidak menimbulkan friksi, ya mungkin kalau di internal PDI Perjuangan bolehlah ditambah kursi kabinet di dalamnya. Iya, berbeda sama Kementerian Negara ya, nggak ada anggaran yang ditambah gitu ya. Tapi intinya kami lebih akan mengedepankan perubahan dan penambahan program ketimbang berpikir terkait dengan sosok-sosok siapa yang akan. Ya, karena gini, kan perlu juga selain dianggap partainya Wong Cilik, itu mesti ditambah juga partai cilik, Wong Cilik dan Wong Muda, kan gitu. Partainya anak muda, karena gini. Tren ke depan ini kan kemarin aja 60% pemilih itu pemilih muda. Betul. Jadi selain kita mengambil PDIP yang punya pemilih yang ideologis, juga kita harus meluaskan segmentasinya kepada pemilih-pemilih muda. Betul. Kalau 35 tahun tadi juru bicara di bawah 30, berarti kan 2029 umurnya 40 tuh. Iya. Ya enggak? Artinya dipersiapkan sebagai caleg-caleg muda dong. Ya, karena 2029 itu adalah awalnya anak muda mulai berbondong-bondong masuk ke partai politik. Nah, juga mesti di PDI Perjuangan ini kan hari ini kita lihat tren politik ini orang enggak mau pusing. Betul. Yang pusing gini. Anak kita diajak bicara serius ngomong politik itu pusing banget. Ngapain? Dia lebih mikir gimana sih kerja masa depan, kan mikir. Dan hal-hal yang membuat mereka marah itu berbeda sama kita. Beda. Yang membuat kita marah, buat mereka apa sih lu marah? Kira-kira gitu. Jadi jangan sampai PDIP ini asik sendiri. Kemudian anak muda asik sendiri gitu. Nggak nyambung. Ini kan mesti disambung gitu. Nggak ketemu. Ini saran. Jadi bagaimana PDI Perjuangan itu juga menjadi ngomong anak muda hari ini. Kami menyadari gitu. Itu yang penting ya. Kita kalau udah ketinggian itu mereka nggak masuk. Betul. Lu ngomong di awang-awang, ngomong tentang ideologi. Hari ini pengangguran nggak ada satupun partai yang jawab. Ya. Betul. Ada Menteri Tenaga Kerja sibuk ngurus TKW sama TKI, bukan ngurus tenaga kerja di dalam negeri. Nah, ini menurut saya kita tren yang harus dilakukan oleh PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu itu memperluas segmentasinya untuk umur 40 tahun ke bawah menjadi bicaranya bicara santai. Kalau nongkrong di kafe ngomong politik ya politik gaya nongkrong anak-anak di kafe gitu. Sehingga mereka lebih ini PDIP ini kok enjoy gitu. Ya. Jadi misalnya ini misal Pak Prabowo bisa
joget-joget gemoy itu anak muda seneng aja, lihat lucu aja itu. Nah, ini yang sebenarnya bukan berarti harus jadi Prabowo, tapi dalam konteks lain PDI Perjuangan menjadi partai yang lebih menarik, lebih anak muda, ya kan? Tapi ideologi tetap tidak hilang. Saya pikir itu mungkin Mas Ciko. Pakat. Ya, jadi closing statement Mas Ciko untuk PDI Perjuangan dan kader-kader PDI Perjuangan menghadapi Rakernas ini? Pada prinsipnya kami dari PDI Perjuangan pertama tentunya berterima kasih dengan pilihan rakyat kemarin terhadap partai kami sehingga kami masih memimpin, dan untuk menghadapi pilkada ini kami cukup punya kepercayaan diri ya, akan mengajukan kader-kader yang terbaik dari internal, baik itu yang incumbent ataupun kader-kader baru. Dari tadi yang saya sebutkan ada 137 kabupaten kota dan ada 12 provinsi yang kita bisa mengajukan sendiri, dan semoga memang akan menjadi ajang dari perjuangan untuk rakyat melalui kader-kader kami. Dan di Rakernas ini tentu harapan kami adalah masyarakat tetap memberikan masukan dari luar agar kami dapat mengambil keputusan terkait dengan sikap politik partai yang tepat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Iya, nyambung dari Bang Rio tadi ya soal tantangan zaman yang kompleks. Jadi memang salah satu ciri Gen Z dan milenial ini kan connected. Dia terhubung dengan gadget sepanjang masa. Makanya itulah tadi kenapa salah satu sumber kekalahan PDIP di Pilpres adalah tidak mampu memahami dan membaca dengan baik perilaku Gen Z dan milenial yang menjadi segmen pemilih terbesar kan 60% kan. Nah, oleh karenanya bukan hanya tantangan bangsa kita ke depan yang kompleks, tapi tantangan partai ke depan juga kompleks. Nah, kelebihan PDIP adalah punya identity party yang kuat. Nah, ini yang harus berjalan sinergis dengan kemampuan partai untuk memahami dengan baik terhadap isu-isu yang menjadi konsumsi Gen Z dan milenial. Nah, contoh yang paling sederhana menurut saya adalah soal lapangan pekerjaan. Riset Kompas sendiri kemarin menyatakan Gen Z ke depan sangat sulit mencari kerja karena serapan formal terbatas sekali. Nah, inilah menurut saya yang akan menjadi PR PDIP ke depan. Baik. Sobat Forum, itulah pembicaraan kita tentang PDI Perjuangan yang akan menghadapi Rakernas dan bagaimana tren politik akan datang. Sudah kita bahas dengan Mas Ciko dan Mas Yusak. Nah, Sobat Forum, dalam politik ini kita bisa dibunuh berkali-kali dan bisa mati berkali-kali. Tapi juga kita bisa hidup berkali-kali. Sampai jumpa minggu depan. Merdeka. Merdeka.